Ini ada pertanyaan. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita akan mengaji Alkitab bersama hambanya Dr. Bambang Nursena mengenai kemanakah Yesus Kristus umur 12 sampai umur 30 tahun. Kita lihat dan kita belajar bersama-sama. Boleh deh, langsung aja Mas. Ya ini kan jawabannya agak lumayan ini. Pertama-tama gini, Yesus itu orang Yahudi. Galatia pasal 4 dan 4 jelas mengatakan setelah genap waktunya Allah telah mengutus putranya yang lahir dari seorang perempuan dan taat pada hukum Taurat. Nah, taat pada hukum Taurat itu artinya apa? Yesus datang melakukan Taurat untuk menggenapi Taurat. Sebagai anak orang Yahudi yang menggenapi Taurat, tentu Yesus mengalami usia-usia yang penting dalam pendidikan sistem Yahudi pada zaman itu. Kenapa kita banyak mencatat umur 8 hari? Karena umur 8 hari itu usia penyunatan, yaitu Brit Milah. Ya, makanya dicatat umur 8 hari karena dia disunat. Orang Yahudi itu diberi nama pada hari ke-8. Perhatikan, apa gereja tidak melestarikan itu? Siapa bilang tidak melestarikan? Karena Anda tidak tahu saja. Yesus itu lahir tanggal 25 Desember. Ya, tahun 749 setelah berdirinya kota Roma. Itu konversi kalender Julian yang kemudian dilanjutkan Gregorian dari penetapan abad kedua. Tahun 189 aslinya tertulis dalam Koptik di Didaskalia Apostolorum. Tapi kenapa Yesus lahir tanggal 25 Desember kok tahun barunya 1 Januari? Kenapa? Karena permulaan hari itu dihitung dari 8 hari. Itulah saat penyunatannya Yesus. Makanya kalau di gereja ortodok 1 Januari yang dikenal dalam kalender Julian itu adalah hari sunatnya Yesus. Brit Milah tadi. Itu diperingati. Nah, hitung 25, 26, 27, 28, 29, 31, 1, 8 hari. Ngitungnya bukan seperti kita. Kalau dihitung kan kita ini kan 3 hari, 3 malam dihitung 24 jam. Tidak. Tanggal 25 dihitung 1, 26 dihitung 1. Akhirnya jatuhnya 8 hari tanggal 1 Januari. Terus kedua, kenapa Yesus umur 12 tahun? Diceritakan karena itu usia bar mitzvah. Bar mitzvah itu usia di mana anak seorang Yahudi saat itu menerima hukum Taurat. Kenapa baru muncul 30 tahun? Baca di kitab Imamat, kitab bilangan. Pilihlah mereka-mereka yang usianya 30 sampai 50 tahun karena mereka baru muncul di depan umum itu ketika usia 30 tahun dan usia purna untuk pelayanan itu 50 tahun. Makanya usiamu belum 50 tahun, bagaimana kamu mengatakan hal itu? Abraham melihat hariku dan seterusnya itu loh. Nah terus kemana Yesus? Ya enggak kemana-mana, dia di Nazaret saja. Kenapa? Alasannya banyak. Pertama, metode pendidikan Yahudi itu disebut pertama Bet Sefer. Bet Sefer itu namanya rumah kitab. Itu mirip kalau orang Islam ngaji. Usia 6 tahun, 5 atau 6 tahun itu mulai diajari. Alef, Bet, Gimel, Dalet itu seperti orang Islam. Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Ho, Dal, Za, Ro, Za itu mulai usia 5 tahunan. Kan gitu kan? Nah setelah itu pada usia Bet Sefer itu, orang dipersiapkan untuk apa? Bisa membaca Shema, ayat-ayat pendek dalam kitab suci setelah dia tahu Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad, kemudian baca Bereshit, ya kitab Kejadian 1 itu dihafal setelah dia teksnya lancar. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve'et sa'aret ve'aret hayyeta tohu wa pohu wehosek alfenetehom veruah Elohim merakefet alfeni hamayim dihafal. Ketika usia Bet Sefer dia sudah membaca teks-teks pendek dari Taurat dan nabi-nabi. Bandingkan dengan pendidikan Islam. Usia seperti itu anak sudah mulai baca turutan. Ayat pendek, juz amma. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wankar inna saniyaka wal abtar.
Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Setelah dia lancar baca Taurat, teks-teks pendek tadi, masuk dalam jenjang kedua. Kira-kira usianya sekitar 10 tahun sampai 12 tahun. Itu namanya Bet Talmud. Kenapa Bet Talmud? Mulai di situ dia bagaimana cara membuat sembahyang, membaca teks-teks yang namanya itu Sidurim. Sidurim itu buku-buku doa, sholat harian. Itu yang dilanjutkan dengan gereja ortodok, dengan yang namanya sholat 7 waktu. Itu meneruskan tradisi Sidurim. Ya, makanya di dalam gereja Koptik, gereja Syria itu ada Tuhfatur Ruqyah fi sholati fardiyah. Jam-jam sholat yang difardukan. Itu bukan dari Islam, itu dari gereja ortodok. Nah, setelah Talmud, itu untuk mempersiapkan dia usia 12 atau 13 tahun, dia bar mitzvah, lalu masuk di Bet Midras. Setelah Bet Midras, dia belajar, lalu usia 30 tahun baru dia boleh mengajar. Purnanya orang dianggap matang secara rohani umur 50 tahun. Gitu loh. Makanya jelas Anda mencari sweet 17-nya Yesus yang tidak ketemu pikiranmu pikiran orang Eropa atau Amerika untuk memandang Yesus yang jelas-jelas Yahudi. Tapi ingat, kalau sudah Yahudi begini jangan mabuk Yahudi. Anda Kristen, ya, jangan lebih percaya Talmud ketimbang bapak-bapak gereja. Karena apa? Bagaimanapun juga Talmud itu sekalipun bernilai historis, tetapi dia ditulis orang-orang yang tidak percaya Yesus. Rasul sendiri melantik murid-muridnya yang dikenal dengan para apostolic fathers tadi. Seperti misalnya Petrus melantik muridnya Ignatius dari Antioquia dan Evodius. Petrus melantik yang namanya Linus di Roma. Andreas melantik orang di Konstantinopel. Itu punya kesinambungan sejarah yang disebut khilafah rasuliyah atau suksesio apostolik. Ini metode pembuktian bahwa ajaran yang diberikan Konsili Nikia, Konstantinopel, Efesus, dan seterusnya tidak berbeda dengan apa yang diajarkan Ignatius dari Antioquia. Ignatius tidak berbeda dengan diajarkan Rasul Petrus dan seterusnya. Jadi itu, maka saya berikan peringatan, jangan kemudian kita ini lebih percaya pada sumber Talmud ketimbang bapak-bapak gereja. Akibatnya apa? Kristennya mogol. Mogol itu apa? Kristen enggak Kristen, Yahudi enggak diakui. Kan itu kan? Nah, seperti zaman dulu londo burung Jawa tanggung. Jawa wis ra iso nembang, londo ra diakoni karena orang gawe sepatu. Ini yang terjadi pada zaman kekristenan yang kehilangan identitas karena kita tidak yakin dengan keyakinan kita sendiri, itu satu. Kedua, terjadi pergeseran ketika Bait Allah hancur. Tahun berapa? Tahun 70 Masehi, tepatnya tanggal 5 Agustus. Kira-kira jam 4 sore ruangan Bait Allah itu terbakar. Dan dicatat di mana? Di Yosefus, sejarah kuno bangsa Yahudi. Dicatat di mana lagi? Di dokumen yang namanya adalah Megillot Ta'anit, gulungan puasa. Sampai tanggalnya, bulannya, jamnya itu ditulis loh. Secara rinci. Makanya kok Anda ini berpikirlah historis itu rugi sendiri gitu loh. Nah ini yang saya sampaikan. Maka sejak abad kedua awal abad pertama akhir ini muncullah konsili Yahudi di Yamnia. Sejak saat itu kekristenan ditolak. Makanya perlu direkonstruksi. Ini Yahudi yang mana yang Anda buat acuan ini? Kalau Yahudinya Tovia Singer, itu Yahudi mesin jahit itu nggak bisa dijadikan rujukan karena itu Yahudi modern. Makanya percaya dengan metode yang saya sampaikan tadi. Ketika bicara tentang keilahian Mesias, Qumran. Jangan hanya melihat catatan Yahudi di abad kedua Masehi ke atas. Itu saya kira ya. Begitu juga tentang itu, Bet Midras. Berarti Yesus itu belajar dari rabi mana? Alkitab mengatakan, bagaimana dia memperoleh pengetahuan seperti tanpa belajar. Tanpa belajar bukan berarti Yesus buta huruf, tidak. Dia tidak belajar menurut metode para rabi yang sudah muncul aliran-aliran kerabian. Yesus punya hikmat langsung dari surgawi, tetapi secara manusia dia tetap melalui jenjang-jenjang pendidikan sama seperti orang Yahudi yang lain, itu artinya tunduk pada hukum Taurat.
dalam Galatia 4 ayat 4, dan pada zaman Yesus secara arkeologi Bet Midrash belum terpisah. Demikian Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pengajaran dari Bapak Dr. Bambang Nursena mengenai kemanakah umur 12 sampai umur 30 tahun Yesus Kristus itu. Jawaban Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah subscribe, like, dan share video saya. penasaran di luar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.